guys, kembali lagi bersama aku Putri Vega. Hari ini aku kembali dengan video tugas kuliah dan kali ini temanya adalah estetika film Hollywood. Dalam video ini aku membagi 5 segmen dan tanpa menunggu berlama-lama mari kita ke segmen yang pertama. Oke, untuk segmen yang pertama aku akan membahas ciri khas estetika dari film Hollywood. Nah, untuk bagian ini aku membagi lagi jadi 3 bagian, ada visual, narasi, dan karakteristik. Kenapa perlu dibagi? Karena menurutku poin utama dari ciri khas estetika Hollywood itu lebih kejelasan dan efisiensi agar penonton tidak terdistraksi oleh teknik film itu sendiri. Oke, langsung saja aku bahas dari yang pertama, ciri khas estetika film Hollywood dari segi visual. Nah, visual ini isinya ada warna, komposisi, dan sinematografi. Untuk ciri khas visual film Hollywood yang pertama, mereka lebih menggunakan high production value, yaitu dimana menggunakan cahaya 3 titik atau 3-point lighting untuk menonjolkan aktor utama. Kemudian yang kedua, komposisinya lebih terpusat. Dalam artian kamera biasanya fokus pada subjek utama di tengah bingkai agar penonton tahu persis kemana harus melihat. Dan yang ketiga, biasanya menggunakan sinematografi yang sangat fungsional, di mana pergerakan kamera seperti pan, tilt, dolly digunakan untuk mengikuti aksi karakter, bukan sekedar gaya-gayaan. Oke, lanjut ke bagian yang kedua, yaitu ada ciri khas estetika dari segi narasi. Nah, kalau kalian sering lihat film Hollywood, rata-rata film Hollywood itu pakai struktur 3 babak, yaitu ada perkenalan, konfrontasi, dan revolusi. Kemudian dari segi jalan cerita, mereka mengusung tema linearitas atau cerita bergerak maju secara logis dengan hubungan sebab akibat yang jelas. Dan kalau misalkan kalian amati film Hollywood itu juga kebanyakan ngasih happy ending atau resolution, yang mana biasanya penutupan cerita itu dituntaskan dan konflik yang ada dalam satu film itu diselesaikan. Yang terakhir, ciri khas film Hollywood dari segi karakter. Biasanya film Hollywood, terutama Amerika, itu menggunakan atau mengembangkan karakter-karakter yang memiliki sifat hero-centric, yang artinya mereka berfokus pada protagonis yang memiliki tujuan yang jelas atau goal-oriented. Kemudian untuk pengembangan karakternya sendiri, mereka punya evolusi karakter yang jelas. Biasanya karakter itu mengalami perubahan moral atau kekuatan di akhir film. Dan untuk archetype-nya, archetype-nya itu sering menggunakan pola dasar seperti pahlawan yang enggan, mentor yang bijak, atau penjahat yang karismatik. Kalau misalkan kalian familiar dengan konsep karakter yang seperti ini, coba sebutin karakter apa sih yang kira-kira kalian kepikiran pas dengar konsep ini. Kalau aku sih langsung ngeh ke Superman ya, karena Superman itu seperti American oriented banget. Setelah aku bahas ciri khas dari estetika film Hollywood, semua itu pasti ada sebab dan akibatnya. Sebab apa yang menyebabkan ciri khas itu ada dan apa sih akibatnya buat Amerika sendiri adanya ciri khas tersebut. Oke, di sini aku akan bahas ada setidaknya ada 3 sebab akibat yang memengaruhi adanya ciri khas estetika film Hollywood. Yang pertama, Amerika sendiri memiliki pemahaman individualisme, di mana kepercayaan bahwa individu bisa mengubah nasibnya. Ini tercermin dari estetika pahlawan tunggal yang mengalahkan sistem atau musuh besar. Kemudian, Hollywood juga mengusung ideologi kapitalisme, yang mana film itu dibuat sebagai komoditas. Estetikanya harus aman dan dapat diterima oleh massa agar memaksimalkan keuntungan. Yang terakhir, estetika film Hollywood itu juga dipengaruhi oleh sejarah perang dan politik. Perang Dingin misalnya. Akibat dari Perang Dingin lahirlah estetika film spionase dan alien yang merepresentasikan ketakutan mereka terhadap orang asing atau komunisme. Oke, lanjut ke segmen yang ketiga, gaya penyutradaraan dan teknik film. Dalam Hollywood mempopulerkan teknik invisible continuity atau kontinuitas tidak terlihat. Apa sih invisible continuity itu? Invisible continuity itu adalah teknik penyuntingan film yang dirancang sedemikian rupa agar penonton tidak menyadari adanya perpindahan dari satu potongan gambar ke gambar yang lainnya.
Nah, dalam teknik ini setidaknya ada 3 hal yang aku bahas ya. Yang pertama adalah continuity editing. Continuity editing itu adalah teknik match on action dan aturan 180 derajat yang digunakan agar perpindahan gambar terasa sangat halus sehingga penonton lupa bahwa mereka sedang melihat potongan-potongan gambar. Kemudian juga ada musik atau scoring. Musik yang digunakan oleh film Hollywood itu biasanya digunakan secara manipulatif dalam arti positif untuk mendikte emosi penonton, misalnya menggunakan musik yang menegangkan saat aksi dan menggunakan musik yang melankolis saat adegan sedih. Yang terakhir ada mise en scène. Untuk segi mise en scène yang ada dalam film Hollywood biasanya menggunakan set yang megah dan realistis. Namun Hollywood itu jarang banget kalau pakai lokasi yang real ya. Kebanyakan film Hollywood itu lebih sering ke desain setnya sendiri agar tampak lebih dilebih-lebihkan daripada pakai properti asli. Nah, film Hollywood sangat memperhatikan detail properti dan kostum untuk menciptakan dunia yang meyakinkan atau verisimilitude. Segmen yang keempat, tujuan estetika. Tujuan estetika dalam film Hollywood adalah eskapisme dan hiburan. Jadi kenapa Hollywood itu kok entertainer banget, karena tujuan utama mereka adalah sebagai film yang pelarian diri dari jenuhnya dunia. Eskapisme dapat membuat penonton keluar dari realitas sehari-hari menuju dunia petualangan atau fantasi yang spektakuler. Kayak bayangin kalian habis capek-capek kerja atau capek-capek sekolah, capek-capek kuliah, pelarian yang paling seru untuk menghindari dunia nyata atau reality adalah dengan melihat film. Karena saat kita melihat film, kita itu nggak inget sama dunia nyata kita. Kayak misalkan aku lagi lihat film nih, aku nggak inget tugas-tugasku, aku nggak inget masalahku, aku nggak inget aku habis bertengkar sama siapa, karena aku sedang meralihkan diri dari realitas. Namun selain itu, selain eskapisme dan hiburan, gak jarang kalau Hollywood itu juga mengangkat kritik sosial yang terbungkus dengan rapi. Meskipun tujuannya hiburan, banyak film seperti garapan Christopher Nolan, If You Know, atau Steven Spielberg biasanya menyisipkan kritik sosial atau pesan moral, namun masih dalam kemasan yang bisa dinikmati secara luas. Dan yang terakhir, mereka juga akhir-akhir ini lebih pakai realisme psikologis. Tujuannya bukan realisme mentah seperti dokumenter, melainkan membuat emosi karakter terasa nyata bagi penonton. Oke, segmen yang terakhir, respon penonton lokal versus global. Dengan adanya fenomena Hollywood ini, apalagi mereka punya ciri khas estetika sendiri, pastinya tidak heran jika memicu respon dari penonton lokal dan penonton global. Namun di sini aku akan ringkas jadi 3 poin aja. Yang pertama, responnya sama-sama mereka positif kalau film Hollywood itu memberikan kemudahan pemahaman dalam segi cerita atau dalam segi film, karena estetikanya menggunakan logika sebab akibat yang linear dan emosi yang universal kayak cinta, sedih, atau balas dendam. Film Hollywood sangat mudah dipahami lintas budaya tanpa memerlukan latar belakang pendidikan seni yang tinggi. Kemudian reaksi ini juga menimbulkan reaksi, oh ternyata film Hollywood ini bisa mendominasi global ya. Penonton global seringkali melihat film Hollywood sebagai standar atau sebagai tolok ukur film bagus. Namun di sisi lain, film Hollywood ini juga sering dikritik guys sebagai imperialisme budaya karena dapat menenggelamkan estetika lokal yang lebih eksperimental dan tradisional. So itu aja dari aku hari ini. Apabila kalian punya komentar atau mau nambahin, bisa tulis di kolom komentar di bawah. See you next time, bye bye.